Ya, kita awal informasi pada hari ini pemirsa, di mana Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ini kembali erupsi. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 1000 meter dan mengarah ke sisi barat laut. Laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, selama 6 jam terakhir seismograf merekam 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 10-22 mm dengan durasi 137 detik. Selain itu, Gunung Semeru juga alami 5 kali gempa hembusan, 1 kali gempa tremor harmonik, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 5 kali gempa tektonik jauh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk waspada potensi hujan abu. Kami harap juga masyarakat antisipasi terhadap bahaya abu vulkanik secara mandiri biar sama-sama bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak kita ingin. Status Gunung Semeru saat ini berada di level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang melakukan aktivitas di radius 13 km dari puncak dan 500 meter dari sepadan sungai sepanjang jalur aliran lahar sejauh 17 km. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang. Ya, akibat material longsor, jalur Solok menuju Padang Panjang terputus hingga 5 jam. Jalan Sangkar ke Solok, Galodo. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Solok, Sumatera Barat sejak Sabtu dini hari mengakibatkan longsor di ruas jalan nasional perbatasan Solok menuju Kota Padang Panjang putus total. Material longsor yang menutupi jalan berupa lumpur, kayu, dan bebatuan menimbun jalan sepanjang 60 meter dengan ketinggian gundukan material mencapai 50 hingga 100 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok bersama instansi terkait serta TNI dan Polri langsung melakukan pembersihan agar ruas jalan tersebut bisa dilalui. Jalur tertutup selama 5 jam karena proses pembersihan. Dari Kacang, Kecamatan Purwokerto Sunda. Cukup satu alat eskavator saja dari BUN dan termasuk satu unit damkar untuk pembersihan material sisa. Karena nanti material sisa tentu akan membuat licin ruas jalan. Berarti sekarang sudah bisa dilewati ya Pak? Alhamdulillah sudah, tapi meski baru bukan tutup. Usai pembersihan dilakukan menggunakan alat berat dan mobil damkar, jalan Solok menuju Padang Panjang ini bisa dilalui kembali, namun dengan sistem buka tutup, hingga ruas jalan benar-benar bersih dari material longsor. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Buni Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, wilayah Tuban, Jawa Timur diguncang gempa dengan kekuatan 6,5 magnitudo. Ya, gempa ini mengakibatkan warga panik dan menahan buruan keluar rumah. Sementara gempa juga dirasakan warga saat berada di jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur diguncang gempa berkali-kali. Gempa berkekuatan 6,5 magnitudo menyebabkan beberapa rumah warga rusak serta warga berhamburan keluar rumah guna menyelamatkan diri. Pada video amatir ini terlihat warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Beberapa rumah di 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Tuban, seperti di Kecamatan Soko, ada salah satu rumah warga yang atapnya roboh serta tembok rumah mengalami retak. Sementara di Kecamatan Semanding dan Bangilan terdapat satu rumah warga roboh akibat gempa. Ini akibat gempa tadi pukul 11.23 menyebabkan rumah saya ini ambruk dari atap sampai pelafonnya ambruk semua. Ini yang ambruk apa coba? Ya mulai dari atap, plafon sama itu dinding-dinding retak itu. Untuk lokasinya ini dapur atau apa ini? Dapur sama gudang penyimpanan barang.
Suramadu gempa mau terbalik. Tak hanya di wilayah Tuban, Jawa Timur, gempa juga dirasakan di wilayah Bangkalan, Madura. Saat gempa terjadi, warga yang tengah berada di jembatan Suramadu ini terpaksa menghentikan laju kendaraannya. Gentaran gempa bumi itu membuat rangka besi jembatan Suramadu bergetar dan tiang menara kembar setinggi 140 meter jembatan terlihat terus bergoyang. Hal ini pun menimbulkan kepanikan pengendara yang terjebak di atas jembatan penghubung Madura dan Surabaya. Nampak beberapa pengendara memilih putar balik ke Madura untuk menyelamatkan diri. Kepanikan juga dirasakan pasien salah satu rumah sakit di Bangkalan, Madura. Getaran gempa membuat pasien berhamburan keluar dari rumah sakit untuk menyelamatkan diri. Bahkan pihak rumah sakit sampai mendatangkan petugas BPBD setempat untuk ikut menenangkan para pasien dan keluarganya yang panik. Awalnya itu saya tidur sama anak saya dan ponakan saya di kamar. Habis itu pintu itu gini, sama TV itu goyang-goyang. Akhirnya saya keluar, anak saya langsung ditarik gini sama ponakan saya, dibawa keluar. Dan semua keluarga yang ada di rumah keluar semuanya berhamburan. Selain di wilayah Jawa Timur, gempa juga terasa sampai Jakarta. Kepanikan karyawan kantor terlihat ketika gempa terjadi di waktu sore hari. Seperti diketahui dari informasi BMKG Pusat bahwa pusat gempa berada di jarak 133 km timur laut Tuban, Jawa Timur dengan kedalaman 10 km. Gempa yang paling besar tercatat berkekuatan 6,5 magnitudo. Kalau kita melihat tren magnitudo yang terjadi dari siang tadi, tampak memang berfluktuasi, artinya dari magnitudo 5,9 kemudian menurun dan berfluktuasi dengan gempa kecil, kemudian tiba-tiba muncul gempa signifikan 6,5 yang itu jauh lebih besar daripada gempa yang pertama, kemudian kembali fluktuasi lagi hingga saat ini, dan kami belum berani mengatakan yang mana gempa utamanya karena prosesnya belum selesai dan ini masih belum ada 24 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Angka kasus penyakit demam berdarah denggi di DKI Jakarta ini naik. Ya, RSUD Taman Sari Jakarta Barat misalnya ini telah merawat 60 pasien DBD dalam 1 bulan terakhir, di mana kebanyakan pasien merupakan anak-anak. Kasus demam berdarah denggi DBD di DKI Jakarta terindikasi meningkat. Hingga 18 Maret, Dinkes DKI Jakarta mencatat terdapat 1.729 kasus DBD di DKI Jakarta. RSUD Taman Sari Jakarta Barat bahkan telah merawat 60 pasien DBD dalam 1 bulan terakhir. Mayoritas pasien adalah anak-anak usia bangku sekolah dasar dan sekolah menengah. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, meminta masyarakat selalu menerapkan pola hidup sehat dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M. Heru juga meminta orang tua untuk memakaikan anak-anaknya pakaian lengan panjang setiap beraktivitas di luar rumah. Yang pertama, DBD tentunya puskesmas, Pak Lurah berusaha untuk mengatasi. Yang berikutnya adalah masyarakat sendiri, masih 3M ya, mengatasnya. Heru menegaskan puskesmas telah berusaha mengatasi dengan melakukan pelayanan kesehatan secara maksimal serta deteksi dini dan tata laksana kasus DBD sesuai standar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus demam berdarah denggi ini pemirsa melanda wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, hampir seluruh ruangan rumah sakit digunakan merawat pasien DBD, baik dewasa maupun anak-anak. Tak hanya rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Bandung Barat kini sudah penuh merawat ratusan pasien DBD selama 3 bulan terakhir. Seperti di Rumah Sakit Cahya Kawaluyan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat ini, pasien DBD baik dewasa maupun anak-anak terus mendapat perawatan. Pihak rumah sakit menyatakan lonjakan pasien DBD terutama periode Januari hingga Maret 2024 sekitar 200 pasien. Jumlah ini meningkat 2 kali lipat bila dibanding tahun lalu. Awal demam berdarah pertama pasti ada demam ya, terutama demamnya itu dari awal hari pertama sampai hari ketiga menurun, nanti hari ke-6 sampai hari ke-7 bisa naik kembali. Makanya dari awal hari pertama sampai ketiga demam itu udah harus mulai curiga.
terhadap demam berdarah. Disertai juga dengan gejala yang lain seperti nyeri kepala, terus nyeri perut, ataupun kadang-kadang ada mual, muntah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, wabah DBD pada tahun 2024 sudah menyentuh angka 1.040 kasus. Selain Padalarang, 3 wilayah penyumbang DBD tertinggi di Bandung Barat, yakni Cililin, Cipongkor, dan juga Lembang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Jawa Barat pemirsa terus meningkat di awal tahun 2024. Ya, lebih dari 11.000 orang terjangkit DBD, 96 orang diantaranya meninggal dunia. Kasus demam berdarah denggi di Jawa Barat terus meningkat di awal tahun 2024. Data terbaru dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, hingga tanggal 20 Maret sudah ada 11.058 kasus DBD dengan angka kematian mencapai 96 kasus. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, dan Subang menjadi penyumbang terbesar kasus DBD. Menanggapi kasus DBD yang terus melonjak di Jawa Barat, PJ Gubernur Bayi Mahmudin mengaku telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk menyediakan obat dan menambah stok infus di puskesmas bagi pasien DBD. Ulang-ulang sosialisasi ya untuk melakukan 3M, dan kami minta kepada puskesmas agar ada obat demam berdarah dan juga infus, itu yang utama, dan agar anak demam lebih dari 2 hari dibawa ke puskesmas karena sudah ada alat untuk mendeteksi demam berdarah di setiap puskesmas. Sementara itu, RSUD Cibabat yang berada di Kota Cimahi, Jawa Barat, kebanjiran pasien DBD sejak sepekan terakhir. Sejak Januari hingga Maret 2024 sudah ada 264 warga yang terjangkit DBD. Wakil Direktur Pelayanan RSUD Cibabat Kota Cimahi Agustiningsi mengatakan dari total 37 bed atau tempat tidur yang ada di ruangan perawatan anak, saat ini sudah penuh sehingga ada pasien yang harus masuk daftar tunggu. Tim Liputan iNews melaporkan.